Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah Kinan di part 102. Nah, sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gasken, meluncur. Di sini, Senior Nine Continent Sword Guard kemudian melihat ke atas langit dan berkata, "Sekarang kalian semua dan aku, mari kita bersama-sama sambut orang-orang dari 3 suku kuno untuk bergabung dengan aliansi Anti-Heaven." Terlihat di atas langit telah nampak sebuah kapal berukuran besar. Kemudian, Flame Tribe Martial Monarch pun turun dari kapal tersebut dan berkata, "Siapa yang mengira kalau aliansi anti-Heaven didirikan di dalam pedang? Tidak heran, South Heaven Gate kesulitan menemukannya." Seperti yang diharapkan dari senior Magical Higher Sword Guard, metodenya yang luar biasa sangat mengesankan. Lanjut dari Fast Sky Thunder Tribe Martial Monarch. Mereka memuji senior Higher Sword Guard karena menempatkan istana aliansi anti-Heaven di dalam sebuah pedang yang membuat musuh-musuh dari aliansi sangat kesulitan menemukan tempat ini. Setelah berkata seperti itu, mereka berdua pun memberi hormat kepada senior Sun and Moon dan senior Nine Continents. Salam senior Sun and Moon Sword Guard dan salam senior Continent Sword Guard, ucap mereka. Di sisi Kinan, ia ternyata merasakan sepertinya dirinya ini pernah bertemu dengan kedua orang tersebut. Tapi Kinan lupa. Ya, padahal kedua orang ini adalah orang yang pernah dibunuh oleh Kinan di dalam dunia God Space. Tapi, dikarenakan identitas asli di dalam God Base tidak boleh diungkap, jadi Kinan tidak mengenali kedua orang ini. Lalu, di sini seorang tua bangka berkata kepada senior Nine Continent Sword Guard, "Martial Monarch, Blood Rune Martial Monarch dari Blood Tribe kami sedang mencoba pengasingan hidup dan mati hari ini. Jadi dia tidak bisa meninggalkan suku untuk berada di sini. Tolong maafkan dia." Senior Nine Continents Sword Guard pun memakluminya. Senior Nine Continents pun berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, karena kita semua di sini. Sekarang tolong ikuti aku ke dalam istana anti-Heaven untuk pertemuan penting." Senior Sun and Moon juga meminta Kinan untuk ikut dalam rapat yang akan diadakan kali ini. Kinan pun lalu mematuhi perintah dari senior Sun and Moon. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di aula utama istana. Terlihat mereka langsung duduk dengan rapi. Tapi di sini Kinan mendapatkan tempat duduk terakhir. Senior Nine Continent Sword Guard pun langsung membuka rapat tersebut dengan berkata, "Karena 3 suku kuno kini telah bergabung dalam aliansi anti-Heaven, istana anti-Heaven akan membutuhkan beberapa penyesuaian." Mendengar jika senior Nine Continent Sword Guard berkata seperti itu, pemimpin aula ilusionis tampak panik. Ia langsung mengeluarkan keringat dan bergumam, "Sial, tampaknya begitu 3 suku kuno bergabung dalam aliansi, mereka akan mengorbankan kami untuk memberi ruang bagi mereka." Ya, pemimpin aula ilusionis terlihat khawatir jika posisinya akan terancam dan akan tergantikan oleh orang-orang dari ketiga suku kuno ini. Kembali ke senior Nine Continent Sword Guard, ia melanjutkan perkataannya. "Menurut keputusan yang telah kami buat, pemimpin aliansi kami dan kepala suku kalian, mulai hari ini dan seterusnya, kami akan memiliki 10 wakil pemimpin aula. Wakil ketua aula yang pertama adalah Blood Rune Martial Monarch. Wakil ketua balai yang kedua adalah Kilin Flame Martial Monarch. Wakil pemimpin aula yang ketiga adalah Fast Sky Thunder Martial Monarch. Wakil pemimpin aula yang keempat adalah Martial Monarch Guiwu." Namun sebelum senior Nine Continent Sword Guard selesai berbicara, di sini salah satu orang dari ketiga suku kuno berkata, "Senior Sword Guard, menurut ayahku dan pemikiranku,
Tetua Agung dari 3 suku kuno harus diberi peran sebagai wakil pemimpin aula juga. Senior Nine Continuous Sword Guard pun yang mendengar pernyataan atau masukan dari orang itu tidak mempersalahkannya. Kemudian pria bertopeng di sini juga berkata, Senior Sword Guard, aku pikir kita harus membiarkan Ancient Lightning Martial Monarch dan Martial Monarch Illusionist mengambil tempat ke-8 dan ke-9. Lagi pula, keduanya memiliki pengalaman bertahun-tahun di posisi mereka. Ternyata di sini si pria bertopeng memikirkan tentang pemimpin aula ilusionis dan yang lainnya agar mereka tetap memiliki posisi di dalam aliansi anti-Heaven ini, karena mereka juga telah cukup berkontribusi di dalam aliansi. Pria yang berambut hijau dan pria berbaju putih juga setuju dengan ucapan si pria bertopeng. Jika pemimpin aula ilusionis dan orang-orang yang disebutkan oleh si pria bertopeng harus mendapatkan tempat juga. Namun, tampaknya Kilin Flame Martial Monarch yang sombong ini tidak setuju. Ia lalu berkata, aku tidak setuju. Meskipun mereka dulunya adalah wakil ketua aula, aliansi anti-Heaven tidak lagi sama. Bagaimana bisa kekuatan mereka? Hanya ranah Martial Monarch lapisan ketiga dan keempat layak menjadi wakil ketua aula. Kita tidak bisa membiarkan mereka memimpin serangan aliansi anti-Heaven, kan? Ucapnya dengan sangat arogan dan sombong yang membuat para pemimpin aula sebelumnya sangat kesal mendengar perkataan dari Kilin Flame Martial Monarch ini. Sombong sekali bocah itu, ucap mereka berdua. Senior Nine Continuous Sword Guard lalu bertanya, jadi menurutmu siapa yang layak untuk mengambil tempat yang tersisa? Dengan sangat bangga, Kilin Flame berkata, Flame Tribe kami harus mengambil 2 posisi. Meski Martial Monarch Tong Xuan dan Martial Monarch Wenyan tidak ada, aku yakin semua orang jelas menyadari kekuatan mereka. Lightning Tribe kami juga berharap untuk menduduki 2 posisi. Lanjut dari seorang dari faksi Lightning Tribe yang membuat Kilin Flame yang mendengarnya menjadi sangat kesal dan saling tatap menatap dengan orang dari Lightning Tribe. Lalu di sini tetua dari Blood Tribe berkata, jika faksinya tidak meminta banyak hal, namun faksinya tersebut hanya meminta agar Martial Monarch Swelly dari suku Blood Tribe dapat berperan. Setelah mendengar semua masukan tersebut, Senior Nine Continuous Sword Guard lalu melihat ke arah Senior Sun and Moon, dan Senior Sun and Moon seperti berkata dalam telepati. Singkat cerita, setelah Senior Nine Continuous Sword Guard berdiskusi di dalam telepati bersama Senior Sun and Moon, ia pun lalu mengumpulkan kesimpulannya. Ia berkata, setelah mendengar saran kalian, Sun and Moon Sword Guard dan aku sampai pada kesimpulan. Wakil pemimpin ke-8 adalah Martial Monarch Tong Xuan dari Flame Tribe. Pemimpin aula, wakil ke-9 akan diberikan kepada tetua tertinggi Lightning Tribe. Sedangkan untuk wakil ketua aula ke-10, kata-katanya sempat terhenti. Kemudian Senior Nine Continuous Sword Guard pun melirik ke arah Kinan dan lanjut berkata, Kinan, apa kau bersedia untuk jadi wakil ketua aula ke-10? Kinan cukup terkejut mendengar jika dirinya ditunjuk sebagai wakil ketua aula ke-10. Aku, ucap Kinan. Sontak semua orang yang ada di dalam ruangan pun terkejut juga mendengar jika Kinan ditunjuk sebagai wakil aula ke-10. Mereka bertanya-tanya, mengapa harus Kinan? Padahal Kinan ini hanya berada di ranah kultivasi Martial Progenitor. Pas Sky Thunder lalu melihat ke arah Kinan dan berkata, Kaulah yang ditandai sebagai musuh level 3 oleh South Heaven Gate yang melampaui aturan kultivasi dan punya 7 Martial Tree. Kinan yang itu kau kan? Iya, itu memang aku senior, jawab Kinan dengan penuh kesopanan. Setelah pembicaraan kecil berlalu, di sini senior Sun and Moon pun berkata, aku dan Sun and Moon setuju untuk menugaskan Kinan sebagai wakil ketua aula ke-10 karena dia akan memimpin generasi muda aliansi anti-Heaven. Itu benar, kalau semua orang tidak punya hal lain untuk dikatakan, itu akan menjadi keputusan akhir. Lanjut dari Senior Nine Continuous Sword Guard. Namun, lagi-lagi Kilin Flame Martial Monarch mengangkat tangannya dan meminta izin untuk mengutarakan pendapatnya. Ia lalu berkata sambil melirik ke arah Kinan. Senior, meskipun Kinan adalah seorang jenius yang telah melampaui aturan kultivasi, dia masih seorang Martial Progenitor.
dibandingkan dengan Martial Monarch. Bagaimana dia bisa mendapatkan posisi wakil pemimpin aula? Si Killing Flame tampaknya tidak setuju jika Keenan akan dijadikan wakil pemimpin aula ke-10, dikarenakan Keenan masih berada dalam tingkat Martial Progenitor. Kedua orang dari dua suku kuno yang lainnya pun setuju dengan pernyataan dari Killing Flame, Martial Monarch ini. Iya benar, kami setuju, Keenan masih tidak pantas untuk menjadi wakil pemimpin aula ke-10. Mendengar pernyataan para petinggi dari tiga suku kuno yang keberatan jika Keenan dijadikan wakil pemimpin aula, Senior Nine Continuous Sword God pun berkata, belum tentu, bakat bela diri dan pemahaman kultivasi Keenan adalah yang terbaik di benua Changlan. Dia kandidat terbaik untuk memimpin generasi muda. Fast Sky Thunder dan yang lainnya yang mendengar jika Senior Nine Continuous Sword God tetap memilih Keenan, ia pun sudah tidak bisa beralibi lagi. Di dalam hatinya ia berkata, karena kami tidak bisa mengubah pikiran Senior Sword God, kita harus menargetkan Keenan. Jadi dia akan merasakan tekanan dan berkompromi dengan kami. Sedangkan di sisi Keenan, tampaknya Keenan akan menanggapi pernyataan dari Senior Nine Continuous Sword God dan Senior Sun and Moon yang telah memilihnya sebagai wakil pemimpin aula ke-10. Keenan mencangkupkan tangannya dan berkata, Senior Sword God, tentang peran tersebut. Namun, sebelum Keenan menyelesaikan perkataannya, ketiga Martial Monarch dari ketiga suku kuno pun di sini bergumam, yang dimulai dari Killing Flame Martial Monarch. Keenan, selama kau menolak tawaran untuk menjadi wakil pemimpin aula ke-10, Flame Tribe kami akan memberimu banyak keuntungan, gumamnya. Lightning Tribe kami akan menawarkanmu Lightning Primary Key untuk membantu kultivasimu. Jika kau menolaknya, ucap dari Fast Sky Thunder. Tetua dari Blood Tribe juga bergumam. Jika kau menolaknya, Blood Tribe akan menjadi temanmu dan akan membantumu, ucapnya. Tapi, jika Keenan menerima tawaran tersebut, maka Keenan akan menjadi musuh dari ketiga suku kuno itu. Dan ketiga suku kuno itu akan menargetkan Keenan dan akan membuat perhitungan kepada Keenan. Sedangkan di sisi Senior Sun and Moon, tampak sepertinya Senior Sun and Moon terlihat cemas jika Keenan akan menolak tawaran tersebut. Keenan, jangan bilang kau akan menolak tawaran kami, ucap Senior Sun and Moon. Kembali kepada Keenan, Keenan pun melanjutkan perkataannya. Suatu kehormatan bisa dipilih oleh kedua Sword God. Adapun posisi wakil ketua aula ke-10, saya dengan senang hati akan menerimanya. Sebuah suara lantang pun terdengar. Ternyata Keenan menerima tawaran dari Senior Sun and Moon dan Senior Nine Continuous Sword God. Keenan menerimanya dengan senang hati. Tapi bagai tersambar petir, para petinggi dari ketiga tanah kuno sangat kesal sekaligus marah. Fast Sky Thunder menatap Keenan dengan aura membunuh yang kuat. Dia sangat terkejut sekaligus marah. Apa? Ucapnya. Killing Flame juga di sini terlihat marah sekali dan tidak menyangka jika Keenan ini akan berani menantang ketiga suku kuno. Tapi Senior Nine Continuous Sword God dan Senior Sun and Moon sangat senang karena Keenan menerima tawaran tersebut. Dengan begitu, Keenan tidak mengecewakan mereka berdua. Senior Nine Continuous Sword God berkata, bagus, itu akan menjadi keputusan akhir mengenai penugasan dari 10 wakil pemimpin aula, Sun and Moon Sword God, dan aku akan permisi untuk saat ini. Setelah ucapannya itu, dan setelah Keenan menerima tawaran menjadi wakil pimpinan aula ke-10, rapat pun selesai, dan Senior Sun and Moon pun serta Senior Nine Continuous Sword God pun pergi meninggalkan aula pertemuan. Ketika memberikan salam perpisahan kepada kedua senior tersebut, Killing Flame melirik ke arah Keenan dan berkata dengan emosi yang sangat memuncak, Keenan, kau cuma seorang Martial Progenitor, berani sekali tidak mematuhi padaku. Urat kepalanya pun muncul, tanda ia sudah benar-benar sangat muak kepada Keenan karena berani menantangnya. Keenan, aku ingin lihat kemampuanmu. Dikarenakan kedua senior telah pergi dari tempat tersebut, Killing Flame lalu tanpa basa-basi langsung menyerang Keenan dengan kekuatan apinya. Keenan, berasal dari mana keberanianmu itu bajingan, ucapnya. Sambil siap memukul Keenan dengan tinjuan apinya. Namun Keenan tetap tenang, ia lalu bersiap juga memberikan serangan balik kepada Killing Flame. Keenan menggunakan tinju penghancurnya untuk membalas tinju api dari Killing Flame. Dua kekuatan pun
langsung berbenturan. Dua tinju dengan aura kekuatan yang sangat mengerikan membuat seisi ruangan bergetar. Namun tampaknya tinjuan Kinan lebih kuat dari tinjuan Kilin Flame yang membuat Kilin Flame harus sedikit terdorong. Aku tidak berharap kau punya kekuatan seperti itu, ucap Kilin Flame yang tidak menduga ternyata Kinan bisa mengimbangi kekuatannya itu. Tapi Kilin Flame tidak puas. Dengan wajah sombongnya, Kilin Flame pun mengeluarkan kekuatannya kembali. Energi di tangannya telah siap menyerang Kinan lagi. Namun di sini, pria bertopeng pun muncul dan melerai pertarungan tersebut. Kilin Flame Martial Monarch, jangan terlalu sering membuli orang, ucapnya. Selain pria bertopeng, Fast Sky Thunder juga mencoba menenangkan Kilin Flame dengan berkata, Kilin Flame Martial Monarch, tenang dulu. Aliansi Anti-Heaven dengan jelas menyatakan bahwa pertikaian tidak diperbolehkan. Mendengar ucapan dari Fast Sky Thunder, Kilin Flame Martial Monarch pun akhirnya berhenti. Dia menganggap jika kali ini Kinan sedang beruntung, tapi ia mengancam Kinan jika walaupun mereka satu aliansi, tapi bagi mereka atau ketiga suku kuno, mulai hari ini Kinan adalah musuh mereka. Bukan hanya Kilin Flame, di sini tetua dari Blood Tribe juga mencoba memprovokasi Kinan dengan berkata, tampaknya kultivator Kinan bertekad untuk menjadi musuh Blood Tribe kami. Kinan, kau yang membuat pilihan yang tidak bijaksana. Lanjut dari Fast Sky Thunder. Mendengar bacotan itu, seketika Kinan sangat marah besar. Kinan pun mengepalkan tinjunya dan berkata, hentikan omong kosong itu dan maju sini. Aku lebih dari senang untuk bersenang-senang dengan kalian. Ya, Kinan balik memprovokasi mereka bertiga dengan menantang mereka. Tantangan. Kinan membuat Kilin Flame semakin kesal kepada Kinan. Namun, kali ini ia dapat mengontrol emosinya dikarenakan konsekuensinya yang cukup berat jika melanggar aturan aliansi Anti-Heaven ini. Walaupun kesal, ia pun memutuskan untuk pergi dan menunggu waktu yang pas untuk memberi pelajaran kepada Kinan. Sebelum kepergiannya, Fast Sky Thunder pun memperingati Kinan untuk tidak terlalu bertingkah, karena cepat atau lambat Kinan akan menerima konsekuensi karena berani menantang tiga suku kuno. Pria bertopeng berkata kepada Kinan, jika Kinan terlalu berani dan gegabah. Kinan pun mencangkupkan tangannya dan berkata, karena aku sudah berbicara, aku akan mengambil konsekuensinya. Senior, jangan khawatir tentang aku. Setelah berkata seperti itu, Kinan pun berpamitan untuk pergi dari aula itu. Cerita berpindah ke aula tempat tinggal Kinan. Terlihat Kinan sedang bersila. Kembali bersiap untuk masuk kembali ke dalam dunia God Space. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh Senior Martial Serendipity. Senior Martial Serendipity berkata kepada Kinan, Kinan, sesuatu telah terjadi. Jadi aku hanya bisa menghubungimu dengan lencana ini. Madam Heavenly Fortune menghitung kalau Death Crystal yang diubah menjadi Jiang Bilan kemungkinan besar telah masuk secara tidak sengaja ke Abstruse God Space. Ternyata maksud kedatangan Senior Martial Serendipity adalah untuk memberitahu Kinan tentang keadaan Death Crystal Jiang Bilan yang saat ini memasuki Abstruse God Space. Kinan cukup terkejut. Ia lalu bergumam, Abstruse God Space? Oh tidak, Empress Peiyu pernah berkata kalau Jiang Bilan hanya bisa memahami asal-usul kematian saat hanyut di Boundless Rift. Sepertinya aku harus segera menemukannya dan membantunya kembali ke Boundless Rift. Setelah bergumam seperti itu, Kinan pun berterima kasih kepada Senior Martial Serendipity. Sambil memperlihatkan kunci masuk ke God Pass, Kinan pun meminta izin untuk segera pergi ke God Pass untuk segera menemukan Death Crystal milik Jiang Bilan. Singkat cerita, Kinan telah tiba di God Pass, tepatnya pintu masuk kota Taiya. Kinan sambil berjalan, ia masih memikirkan sesuatu. Kinan berkata di dalam hatinya, Abstruse God Space, itu luar biasa luasnya. Kira-kira butuh berapa lama untuk menemukan Death Crystal itu? Kalau aku mencari tanpa tujuan, aku harus mencari Pak Tua Taiya. Lagian, dia adalah senjata spirit kota kuno Taiya. Kalau Death Crystal tanpa sengaja memasuki Abstruse God Space, ada kemungkinan kalau dia akan tahu. Namun masalahnya, Kinan sedang tidak tahu keberadaan Pak Tua Taiya sekarang. Ketika Kinan sedang berpikir keras, tiba-tiba Kinan melihat seseorang yang tampaknya ia kenal.
Hah? God of Typhus? Mungkinkah orang ini si Makong? Ya, Kinan melihat si Makong yang sedang berjalan. Ia pun masih ragu, apakah itu si Makong asli atau bukan. Karena God Space ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang telah mencapai ranah Martial Monarch. Tapi si Makong masih berada di ranah Martial Progenitor. Untuk melepaskan rasa penasarannya, Kinan pun memanggil orang itu. Orang itu pun lalu melihat Kinan dan berkata, "Apa, Duan King?" Si Makong lalu menghampiri Kinan dan bertanya, "Siapa kau? Kenapa kau menggunakan gelar itu?" Sambil membuka topengnya, Kinan lalu berkata, "Kau pakai God of Typhus karena kau God of Typhus, dan aku pakai Duan King karena aku Duan King. Lama tidak bertemu, si Makong, apa kabarmu?" Melihat jika itu adalah Kinan, si Makong sangat senang. "Kinan, jadi itu kau ya? Sialan, kita bertemu di sini, hahaha," ucapnya. Kinan sambil tersenyum berkata dan bertanya, "Iya, ini aku. Tapi bagaimana kau bisa datang ke Abstrus God Space ini? Bukannya cuma Martial Monarch yang bisa masuk? Bukannya kau masih di ranah Martial Progenitor? Apa kau lupa siapa aku? Aku ini God of Typhus, Emperor of Typhus yang sebelumnya menguasai beberapa trik. Jadi aku bisa dengan mudah menyelinap ke dalam sini," jawab dari si Makong. Namun, ia juga terkejut. Kenapa Kinan bisa masuk ke dalam sini? Si Makong berkata, "Tapi kau, bagaimana kau bisa masuk? Apa kau mungkin berhasil menjadi Martial Monarch sendiri?" "Udah gak jauh lagi kok," jawab Kinan. Mendengar jika Kinan akan segera mencapai ranah Martial Monarch, si Makong tampak kesal. Tapi tiba-tiba Kinan melihat Pak Tua Taiya, orang yang sedang dicarinya. Kinan pun lalu mengejar Pak Tua Taiya. "Si Makong, ada yang harus aku lakukan. Kita akan bicara lagi nanti, oke?" Ternyata si Makong ingin mengikuti Kinan. Kinan lalu menghampiri Pak Tua Taiya dengan berkata, "Pak Tua, tunggu, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padamu." Kinan pun langsung bertanya, "Senior, apa kau tahu tentang kristal hitam pekat yang masuk ke dalam Abstrus God Space beberapa hari terakhir?" Namun, Pak Tua Taiya tentu saja tidak akan memberikan sebuah informasi secara gratis, karena di dalam Abstrus God Space tidak ada yang gratis. Pak Tua Taiya pun meminta 3 Abstrus God Space untuk menjawab pertanyaan Kinan ini. Tanpa basa-basi, Kinan langsung memberikan 3 Abstrus God Space kepada Pak Tua Taiya. Setelah menerima 3 Abstrus God Space, Pak Tua Taiya langsung memberitahu Kinan jika memang ada sebuah kristal masuk ke dalam Abstrus God Space. Kinan lalu bertanya lagi, "Senior, kristal itu sekarang di mana? Aku mau membawa dia keluar dari Abstrus God Space dan menaruhnya kembali di Boneless Reef." Lagi dan lagi, Pak Tua Taiya ini ternyata mata duitan sekali. Ia pun meminta 100 Abstrus God Space untuk memberitahu Kinan tentang lokasi keberadaan kristal tersebut. Tentu saja, hal itu membuat si Makong menjadi sangat geram. Si Makong berkata jika tua bangka ini malah mencari keuntungan di dalam kesempitan. Tapi, berbeda dengan Kinan. Kinan sudah tidak peduli dengan seberapa banyak Abstrus God Space yang akan dia keluarkan, karena ia hanya ingin menyelamatkan Jiang Bilan. Dikarenakan Kinan tidak memiliki 100 Abstrus God Space, ia pun mencoba meminjam 75 Abstrus God Space kepada si Makong. Si Makong pun bertanya, kenapa Kinan rela membayar 100 Abstrus God Space hanya untuk mengetahui keberadaan sebuah kristal. Si Makong juga berkata kepada Kinan, jika Kinan tidak menjelaskan alasannya, maka si Makong tidak akan meminjamkan 75 Abstrus God Space tersebut. Kinan pun lalu berkata kepada si Makong, "Aku mau menyelamatkan Jiang Bilan. Dia mati karena aku. Sekarang, dia jadi sebuah dead kristal. Hanya dengan memahami asal-usul kematian sambil hanyut dalam Boneless Reef, dia bisa terlahir kembali." Setelah mendengar alasan Kinan, si Makong pun langsung bersedia meminjamkan 75 Abstrus God Space kepada Kinan. Karena alasan Kinan ingin menyelamatkan Jiang Bilan, maka si Makong akan membantu Kinan. Si Makong pun mencoba menawar kepada Pak Tua Taiya. Menurut si Makong, harga yang diberikan Pak Tua Taiya sangat mahal. Apakah Pak Tua Taiya tidak bisa menurunkannya menjadi 80 Abstrus God Space? Pak Tua Taiya yang mendengar jika si Makong menawar, ia lalu berkata, "Kultivator God of Typhus, kultivasimu yang sebenarnya hanya ada di puncak Martial Progenitor. Kau sudah melanggar aturan dengan datang ke Abstrus God Space. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu, dan kau sudah mau menawar?"
Mendengar ucapan dari Pak Tua Taiya, si Makong langsung kena mental. Sambil ngumpet di belakang Kinan, si Makong berkata kepada Pak Tua Taiya, "Haha, lupakan saja. Apa yang baru saja aku katakan, 100 potong adalah harga yang sangat masuk akal." Lalu Kinan pun langsung memberikan 100 Abtrus Godpass tersebut kepada Tetua Taiya. "Senior, ini 100 Abtrus Godpass-nya." Namun, sebelum memberitahu Kinan lokasi keberadaan kristal tersebut, Pak Tua Taiya mencoba menanyakan keyakinan Kinan dengan berkata, "Apa kau benar-benar mau pergi ke sana? Hanya mengingatkan, tempat ini sedikit berbahaya dan kau tidak akan menemukan keberuntungan apapun di sana. Tidak ada gunanya menghabiskan 100 Abtrus Godpass ini. Bahkan kalau aku harus menggunakan 10.000 Abtrus Godpass sebagai gantinya, aku tidak akan ragu," jawab Kinan. Setelah melihat keyakinan dari Kinan, Pak Tua Taiya langsung memberikan sebuah peta energi ke dalam dahi Kinan. "Karena kau maksa mau pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Ini peta Blood Lotus Wonderland. Orang yang kau cari ada di sana." Kinan pun mengucapkan terima kasih kepada Tetua Taiya dan ia pun beranjak pergi bersama si Makong. "Terima kasih senior." "Si Makong, ayo kita pergi." Singkat cerita, Kinan pun telah tiba di kaki Blood Lotus Wonderland. Si Makong menanyakan situasi di tempat tersebut. Kinan lalu menjawab, "Letak Blood Lotus Wonderland di pinggang gunung, tapi pintu masuknya agak aneh. Ternyata di dalam sana terdapat sebuah formasi yang kuat yang menghalangi jalan Kinan." Walaupun ada sedikit masalah, tapi Kinan tidak mempedulikannya. Ia lalu mengeluarkan pedang energinya untuk menyerang formasi tersebut. Tapi sebelum Kinan melakukan hal tersebut, di sini si Makong berkata, "Blood Lotus Wonderland itu ruangan independen yang dihasilkan oleh kehendak kultivasi. Kalau kita menyerangnya dengan paksa, seluruh ruang akan runtuh dengan sendirinya dan kita tidak akan bisa memasukinya." "Terus apa yang harus kita lakukan?" tanya Kinan kepada si Makong. "Untung ada aku di sini, jadi kau tenang saja," jawab dari si Makong. Tanpa basa-basi, si Makong pun langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama The Almighty Art of Opening the Heaven and Earth. Setelah membaca mantra tersebut, kemudian timbullah beberapa cahaya dari tubuh si Makong yang mengarah ke pintu goa yang terdapat formasi tersebut. Si Makong pun berkata pada Kinan, "Kinan, tunggu saja, sedupa lagi." "Lalu ayo pergi ke lereng gunung dan tunggu," jawab Kinan. Namun tiba-tiba ketika Kinan akan pergi, seseorang datang menghampiri Kinan. 3 orang yang berada di ranah martial art lapisan kelima tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang pernah mengincar Kinan dan orang-orang yang pernah dibunuh oleh Kinan. Atau bisa kita sebut, kedua orang itu adalah Qilin Flame Tribe Martial Monarch dan Fast Sky Thunder Martial Monarch. Tapi kali ini mereka membawa satu orang yang tidak dikenal sebelumnya. Kinan pun berkata, "Itu mereka." Si Makong lalu bertanya kepada Kinan, "Hah? Apa kau tahu orang-orang itu?" Kinan pun menjawab, "Aku cuma pernah sekali ketemu dengan mereka." Kemudian di sini, Qilin Flame Tribe Martial Monarch berkata kepada Kinan, "Tuan King, kita ketemu lagi. Aku akan menunjukkan kekuatanku kali ini," ucap dari Qilin Flame Martial Monarch. Si Makong lalu berkata kepada Kinan, "Apa kau benar-benar hanya memiliki kenalan sepihak? Kenapa aku merasa dia sangat membencimu, seolah-olah kau telah memusnahkan keluarganya?" Sedangkan di ujung gua, terlihat pintu masuknya telah terbuka. Kinan pun bergumam, penghalangnya telah terbuka. Setelah berkata seperti itu, Kinan lalu melihat ke arah Flame Martial Monarch dan berkata, "Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu denganmu. Di sini, si Makong, ayo pergi." Kinan dan si Makong pun langsung memasuki pintu gua tersebut dengan cepat tanpa memikirkan ketiga orang tersebut. Qilin Flame Tribe Martial Monarch pun kemudian berkata, "Ayo juga, cepat, ikuti dia agar kita bisa membunuhnya." Kemudian, Kinan pun telah sampai di sebuah kota. Si Makong berkata, "Ini adalah kota gurun." Mereka pun melihat-lihat ke daerah tersebut. Kinan pun kemudian berkata, "Dead Crystal,
itu harta yang aku cari. Ternyata Kinan di sini melihat Death Crystal milik Jian Bilan. Si Makong kemudian berkata, kita membiarkan orang-orang ini memanfaatkan kita secara gratis. Sungguh memalukan. Ternyata ketiga orang yang mengejar Kinan dan si Makong berhasil mengikuti Kinan. Si botak di sini berkata, kristal gelap itu pasti sesuatu yang luar biasa. Apapun yang dapat masuk secara paksa pasti sebuah harta karun. Kilin Flame Martial Monat pun berkata, seluruh kota terdiri dari aura terlarang dan jebakan yang mampu membunuh Martial Monat level 8. Untuk memastikan tidak ada yang menghalangi jalan kita. Bunuh mereka. Nah, di sini pertempuran antara si Makong dan Kinan melawan ketiga Martial Monat yang mengikutinya akan segera dimulai. Dengan kekuatan yang sangat mengerikan, Kilin Flame Martial Monarch dan Fast Sky Thunder Martial Monarch akan segera menyerang Kinan. Dan apakah yang akan terjadi nantinya?